Menjadi anak sulung dari 3 bersaudara, Amar Zoni memang terbilang sangat dekat dengan almarhum sang ayah semasa hidupnya. Bahkan, sosok Suhendri Zoni selalu hadir di momen-momen penting kehidupan putra sulungnya itu. 2023 lalu. Atas kesalahan yang berulang kali dilakukannya itu, Ammar pun harus menghadapi hukum alam tabur tuai. Siapa yang menabur angin, maka dia juga yang akan menuai badai. Bagaimana tidak, pasca penangkapannya yang untuk kali ketiga, aktor ganteng berusia 31 tahun itu pun harus kehilangan pekerjaan, kehilangan ayah tercinta, serta terancam pula kehilangan sang istri tercinta, Iris Bella, yang menggugat cerainya di Peradilan Agama Depok. Ya, Ibel yang telah mantap berhijrah sepertinya lelah dengan kehidupan rumah tangga yang selama ini dijalaninya bersama Ammar yang alih-alih ikut berhijrah tetapi justru malah makin terpuruk dalam jerat narkoba. Tidak heran jika Ibel justru kian mantap untuk bercerai meski proses sidang belum memasuki sidang putusan. Lantas, seperti apa penyesalan mendalam Ammar atas apa yang semua kini dialaminya? Ya sangat berat lah karena kan tengok bapaknya meninggal, dia tidak bisa menghadiri pemakaman, kemudian proses perceraian juga udah dekat, mau keputusan juga, nanti hasilnya apa. Nah, kemudian kasus pidana ini juga udah sampai di kejaksaan. Yang sedih dia itu dia nggak bisa merawat bapaknya sakit, kemudian saat-saat bapaknya kritis dia nggak bisa juga mendampingi di sampingnya. Jadi kita mohon maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga dan atas nama Ammar, itu pesannya sama kami. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Ammar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Ammar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Ammar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit. Masalah pelik dalam rumah tangganya ternyata bukan dihadapi Ammar dengan bijak. Alih-alih meretas berbagai langkah menuju perbaikan, Ammar justru memilih lari dari persoalan dengan kembali bergumul dengan barang haram. Dan kesalahan serta kebodohan berulang yang dilakukannya itu harus dibayar mahal dengan beragam kehilangan yang harus dialaminya. Lantas, ada apa dengan Ammar? Apakah ini semua merupakan teguran ataukah ujian dari Yang Maha Kuasa? Turut prihatin juga sih dengan Kak Ammar juga ya. Semoga ini menjadi pelajaran berharga di dalam hidupnya dan semoga kedepannya Kak Ammar akan baik
lebih baik dari yang sebelumnya ya, maksudnya kedepannya lebih baik lah gitu. Sebenarnya ini sebuah ujian, sebuah pelajaran juga buat Kak Amar ya. Tapi saya yakin kok kedepannya pasti Kak Amar akan akan baik lah ya. Jadi nggak seperti yang kemarin-kemarin. Jadi ini sebuah pelajaran sekali di dalam hidupnya ya. Yang namanya musibah itu asal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah akan memberikan musibah berupa kelaparan, ketakutan, kehilangan harta, jiwa, serta perniagaan. Wa basyiris sabirin. Apa bentuk sabarnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perihal ayahanda meninggal, apakah karena beliau Bang Amar sedang di penjara ya karena kasus ya, itu bukan. Bahwa meninggalnya ayah beliau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah satu ya titik hidayah buat Bang Amar ya, yang beberapa kali ya berjanji ingin berubah, tapi kemudian kembali lagi dengan hal yang sama, dan ini terakhir. Ya, ini adalah ujian yang terberat, dan ini adalah peringatan juga terberat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mau bertaubat dan berubah dengan ya 100% insyaallah. Ujian maupun peringatan atau teguran itu wujud Allah sayang kepada kita. Tinggal kitanya aja nih, oh ternyata kita dapat musibah ini, kita introspeksi diri kita. Kalau pribadi, kalau itu menyangkut tentang agama kita, para ulama-ulama kita, para habaib kita, itu lebih ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi anak sulung dari 3 bersaudara, Amar Zoni memang terbilang sangat dekat dengan almarhum sang ayah semasa hidupnya. Bahkan, sosok Suhendri Zoni selalu hadir di momen-momen penting kehidupan putra sulungnya itu. Mulai dari saat Amar melamar Ibel, menikah, kelahiran sang cucu, perayaan lebaran, hingga saat mereka sekeluarga mudik ke Padang yang sempat diliput secara eksklusif oleh tim Silet. Dan inilah sederet potret kedekatan Amar Zoni dengan almarhum sang ayah semasa hidupnya. Dan gue nanya terus sama bokap gue, apa speech apa yang akan gue sampaikan nanti di depan keluarga besar gue dan keluarga besar Iris. Apa Pak? Yang tadi aja pertama berterima kasih, yang kedua etikat baik kita untuk melaksanakan ini kan, yang terakhir kuncinya mohon doa restu dari semua pihak. Maksudnya ini adalah lamaran secara resmi, walaupun sebelumnya Amar sudah mengadakan lamaran secara pribadi dengan Iris, tapi ini adalah antara keluarga, dan itulah belum yang semestinya. Maaf lahir batin Pak. Maaf lahir batin. Nama Pak, minal izin wal faizin ya Pak ya. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak adalah Bapak yang luar biasa dalam segala hal. Minal izin wal faizin. Bapak. Bapak. Coba apa? Kasih tuh orang tua kamu sayang, ya Allah kamu yang nyamperin itu. Bapak.
Thank you. Oke, Amar mohon maaf lahir dan batin. Kalau Amar punya salah disengaja atau nggak disengaja maafin. Kalau Amar kadang jarang ngubungin kakek, Amar minta maaf. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena selama 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun saya belum pernah ada sempet ketemu sama kakek dan berkumpul sama keluarga besar semuanya. Dan sekarang alhamdulillah cuman Pak Buyung tapi lagi nyusul ke sini. Pak Buyung sama siapa lagi gitu. Pokoknya semuanya ini udah komplit. Jadi ya nggak bisa ngebayangin deh bagaimana senangnya saya itu ketemu sama matuo saya, Pak Uwo saya, terutama kakek saya, PT saya, semuanya yang ada di sini semuanya adalah saksi Amar ya, semuanya yang mengajarkan Amar. Amar pernah tinggal di rumah Matuati, pernah tinggal sama Uda Doni, pernah tinggal sama Matu Eli, pernah tinggal sama PT Hendra, sama PT Wandi, sama Pauam. Pokoknya semuanya sama Gaye juga, Pokoknya semuanya itu dulu waktu mama almarhum waktu meninggal, ya beliau lah yang menampung saya, yang mau membantu saya semuanya.